Mungkin tidak lengkap rasanya jika Power Rangers tidak memiliki senjata dan juga kekuatan. Sebab tanpa itu, terasa ada yang kurang keren dari pahlawan warna-warni berikut, sehingga tidak terkesan seperti kelompok pahlawan super. Namun tidak semua item-item tersebut memiliki dasar kegunaan yang masuk akal. Apalagi dirasa hanya berfungsi untuk menaikkan nilai jual dan variasi mainan ke pasaran. Mungkin sama seperti ulasan dalam beberapa episode sebelumnya. Sebab ini juga mengulas tentang item-item persenjataan dan juga kekuatan yang tidak memberikan manfaat yang signifikan, baik itu original Power Rangers atau mungkin bawaan Super Sentai-nya. Tetapi diperingatkan bahwa video ini tetap mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 lebih senjata dan kekuatan Power Rangers yang tidak berguna versi Tokuvex Indonesia. Ninja T/Ninja Ranger Mode Mighty Morphin Power Rangers Season 3. Ini mungkin merupakan salah satu kostum Ranger eksklusif di Power Rangers, yakni saat mereka mendapatkan kekuatan ninja mystical dari penjaga Temple of Power yang bernama Ninjor. Pada dasarnya, kostum ini bukanlah standar spandex seperti original kostum bawaan Super Sentai-nya, melainkan kostum kain biasa yang dibuat seperti pakaian ninja, dengan hanya menyisakan lubang pada bagian matanya. Uniknya, kostum ini sifatnya adalah pre-morphing dari kostum Ranger utamanya, karena setelah itu, mereka tetap harus berubah menjadi Ranger seperti biasa. Dan itulah yang sepertinya membuatnya terkesan nyaris tidak berguna, sebab Ninja Ranger Mode hanyalah sebuah langkah variasi kostum Power Rangers agar penonton tidak terlalu bosan dengan kostum Ranger lama. Tapi bentuk kostumnya terkesan sangat konyol sebab terlihat seperti low budget dan tidak memberikan efek apapun. Jadi seperti mewarisi kekuatan ninja yang agak dipaksakan. Ditambah lagi, karena Saban juga belum siap dengan pergantian kostum baru sesuai dengan counterpart Kaku Ranger pada saat itu. Alhasil, justru kostum Kaku Ranger digunakan untuk Alien Ranger yang justru merupakan tim terpisah tanpa embel-embel ninja sama sekali. Metallic Armor Mighty Morphin Power Rangers Season 3. Dan ini dia yang paling konyol dari yang terkonyol. Sebab pada pertengahan Season 3 ini, para Rangers diberikan sebuah kekuatan baru yang disebut Metallic Armor. Singkatnya, Metallic Armor adalah efek glitter pada kostum lama mereka sehingga terlihat lebih mengkilat dari biasanya. Sebab Master Phil memberikan kekuatan lebih pada pasukan Tengu Warrior sehingga Tommy dan kawan-kawan dirasa membutuhkan kekuatan baru. Power up ini meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan juga memungkinkan para Rangers tanpa perlu menggunakan senjata dalam bertarung. Terdengar keren sih, tapi jika diperhatikan lagi, itu hanyalah glitter-glitter biasa yang dibubuhi pada sekujur kostum Ranger lamanya. Bukan armor Battleizer atau apapun yang sesuai dengan namanya. Glitter itu pun dinilai tidak menekankan kesan kokoh dan juga style pada kostumnya. Apalagi mereka tetap terlihat bertarung seperti biasa jika dilihat dari sudut pandang penonton anak-anak. Hal ini karena Saban dan Bandai Amerika ingin merilis mainan baru yang bertema Metallic Armor yang sebenarnya berupa action figure biasa dengan tambahan glitter pada bagian tubuh mainannya. Jadi kesannya tetap seperti mainan lama yang di-recycle ulang dengan tambahan glitter tadi. Para fans pun menilainya sebagai langkah curang Saban hanya untuk meningkatkan profit semata. Power Box Power Rangers Turbo. Pernah melihat perangkat ini? Ya, Power Box adalah perangkat survival tool yang muncul di Turbo of Power Rangers movie, yang merupakan kreasi dari Zordon dan juga Alpha 5. Digunakan untuk keadaan-keadaan yang mendesak ketika Tommy dan Catherine menjelajah hutan di Afrika untuk menyelamatkan alien bernama Larry God. Power Box sebenarnya cuma berbentuk ransel atau backpack yang memuat peralatan seperti teropong, air minum, dan juga berbagai kegunaan lainnya dalam hal pertahanan hidup. Dan uniknya, desain Power Box dibuat dari bentuk turbo navigator yang diwarnai sesuai dengan warna Rangersnya masing-masing. Itu sangat terlihat jelas di film tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan, mengapa para Rangers membutuhkan survival tool? Mari kita coba selaraskan logika. Tommy dan Ranger-Ranger lainnya bahkan sudah pernah menjelajah ke berbagai planet berbahaya tanpa makanan, minuman, atau apapun itu, karena mereka hanya membutuhkan kekuatan Rangersnya saja.
Dan anehnya, Tommy dan Cat saat itu hanya berada di Afrika yang notabene berada di planet bumi. Dan terlihat Cat masih bisa berubah menjadi Zeo Ranger Pink. Jadi bisa dibilang movie ini mencoba memaksakan unsur adventure alam liar ke dalam film yang bertema superhero. Dan lagi, Power Box hampir tidak pernah lagi digunakan pada serial TV selanjutnya. Armadillo Park, Power Rangers Wild Force. Di pertengahan season, Power Rangers Wild Force dihadirkan dengan seperangkat senjata baru yang merupakan eksklusif buatan Amerika, yang disebut sebagai Jungle Blaster, di mana terdiri dari 5 buah senjata individual yang masing-masing didesain berdasarkan secondary Wild Zord mereka, mulai dari Falconator milik Ranger Merah, Armadillo Park milik Ranger Kuning, Sword of Pardolis milik Ranger Biru, Rhino Shooter milik Ranger Hitam, dan juga Deer Cutter milik Ranger Putih. Dan tahu kan yang mana yang paling tidak berguna di sini? Ya, tentu saja adalah Armadillo Park. Senjata yang berbentuk bundar seperti roda ini bahkan tidak pernah digunakan sama sekali secara individual. Ya mungkin sama halnya dengan senjata lain yang kita sebutkan di atas tadi, bahwa semuanya hampir minim digunakan dan hanya berfungsi saat disatukan menjadi Jungle Blaster. Senjata tersebut pertama kali dipakai pada episode ke-30 dan termasuk jarang sekali digunakan pada episode-episode selanjutnya. Apalagi mereka sudah punya senjata individual yang disatukan menjadi Jungle Sword sebelumnya. Dan itu juga sebenarnya sudah cukup powerful. Jadi, tidak ada alasan untuk menambah senjata baru, kecuali alasan di balik layar, yakni untuk menambah varian penjualan merchandise. Ninja Glider, Power Rangers Ninja Storm. Dan mungkin ini satu-satunya item bawaan Super Sentai yang ada pada list kali ini, yakni 3 paralayang warna-warni yang digunakan oleh trio Wind Rangers, yakni Shen, Tori, dan juga Dustin. Sesuai namanya, Ninja Glider merupakan paralayang untuk membantu mereka terbang dengan hanya menekan tombol yang ada pada belt mereka. Maka Ninja Glider akan langsung muncul dan bisa digunakan. Berbeda dengan versi Ninpu Sentai Hurricaneer, di mana pada counterpart Jepang tersebut, Hurricane Wingers merupakan salah satu set kendaraan untuk trio utama mereka. Dan itu bahkan muncul di ending song credits, seakan itu adalah sebuah kendaraan yang memang sangat penting. Namun di Ninja Storm, justru mereka punya motor eksklusif yang dinamakan Tsunami Cycle, yang justru lebih praktis dan juga lebih sering dipakai daripada Ninja Gliders. Dan bicara soal terbang, Shen Ranger Merah pun bisa berjalan di udara tanpa perlu menggunakan alat tersebut. Apalagi juga sangat terbatas footage Jepang yang menampilkan para layang tersebut, sehingga membuatnya menjadi perangkat kendaraan yang nyaris tidak ada gunanya. Strike Rider Armor, Power Rangers Jungle Fury. Mungkin ini adalah Ranger Merah era Disney pertama yang tidak memiliki eksklusif Battleizer seperti sebelum-sebelumnya. Namun sebagai gantinya, Jungle Fury Red Ranger memiliki Strike Rider Armor yang diaktifkan saat Casey berada di atas motor tersebut. Armor ini juga masih bisa dipakai saat ia bahkan tidak menunggangi motornya itu. Strike Rider diciptakan oleh RJ dengan memadukan Tiger Animal Spirit dari Casey. Oleh sebab itu, motor ini berbentuk seperti harimau sesuai dengan motif sang Ranger Merah. Pertama kali digunakan pada episode keempat saat menghadapi pasukan Rinchi dan juga Camille. Dengan finisher yang sangat powerful, yakni Strike Rider High Speed, yang memungkinkannya untuk membuat formasi serangan berkecepatan tinggi untuk menabrak lawannya. Dan sebenarnya jika dipikir-pikir lagi, tidak ada manfaat apapun dari armor tersebut, karena fungsi utamanya hanya ada pada motor Strike Rider-nya saja, yang dapat meningkatkan kecepatan dan memiliki laser pada bagian matanya. Apalagi armornya hanya terpasang pada bagian atasnya saja, maka armor tersebut hanya seperti sebuah pelengkap semata agar Red Ranger terlihat lebih gagah saat mengendarai motornya. Untuk apa? Ya, apalagi kalau bukan sekedar variasi merchandise mainan. Cockpit Mode / Weapon, Neo Saban Power Rangers, dan juga Hasbro Power Rangers. Ya, dan yang terakhir adalah hal yang paling sering kita ulas bahkan berkali-kali, yakni kebiasaan konyol Power Rangers pada era 2010-an sampai sekarang.
di mana semenjak Power Rangers Samurai, mereka nampaknya punya inisiatif untuk membuat kokpit Megazord-nya sendiri, dengan tambahan berupa armor dan juga senjata-senjata eksklusif. Berbeda dengan Battleizer Mode yang bisa dipakai saat berada pada posisi ground battle, Cockpit Mode dan juga senjata-senjatanya tersebut cuma difungsikan sebagai modul penggerak Megazord dan juga untuk langkah serangan finishernya saja. Hal itu pun masih konsisten dipakai bahkan sampai Super Ninja Steel, kecuali untuk era Hasbro, di mana mereka tetap menghadirkan senjata eksklusif bagian kokpit walaupun tanpa armor-armor seperti season pendahulunya. Langkah ini hanya untuk menambah varian merchandise mainan yang tidak ada pada versi counterpart Super Sentai-nya. Apalagi serangan finisher Megazord-nya seakan tidak selalu sinkron dengan senjata yang lagi digunakan oleh Ranger-nya saat berada dalam kokpit tersebut, membuatnya sebagai langkah merchandising yang kontroversial. Untungnya, serial Power Rangers Cosmic Fury yang membuat kokpit eksklusifnya sendiri adalah satu-satunya season sejauh ini yang tidak memiliki eksklusif armor ataupun eksklusif weapon, kecuali untuk Power Rangers Megaforce dan Super Megaforce yang kokpitnya tetap sama seperti counterpart Jepangnya. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.